semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di PT Semen Batu Raja ini ternyata berkah Ramadan itu dibagi kepada dua. Yang pertama menguatkan iman, yang kedua kebersamaan. Kalau di tempat lain banyak berkahnya, ternyata di sini dibatasi cuma dua saja. Saya heran juga kenapa cuma dua. Ternyata waktu berbukanya sebentar lagi. Jadi saya menyampaikan dua. Ada guru-guru kita, ada Syekh Syafiq, pimpinan Pondok Pesantren Qudratullah, ada Ustadz Kemas Ali, pimpinan Pondok Pesantren Asmaul Husna, ada Ustadz Iskandar, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ, ada Ustadz Taqwa, Ketua Jaringan Alumni Timur Tengah, ada Syekh Aiman hafizahullah wa ra'ah, wa masyayikhna al-kiram nafa'anallah bituli umurihim wa bihusni adabihim. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur dan sehat badan. Jadi berkah Ramadan ini menurut PT Semen Batu Raja yang pertama adalah menguatkan iman. Kalau disebut nama suami, ibu bisa membayangkan wajahnya? Bisa. Kalau disebut nama istri, bapak bisa membayangkan wajahnya? Berarti belum terlalu lapar. Artinya istri dan suami ini jelas. Kalau saya disuruh coba bayangkan PT Semen Batu Raja, nampak kepala gajah 3 ekor, berarti jelas. Tapi kalau iman nggak bisa dibayangkan. Bisa Allah itu dibayangkan. Pejamkan mata nampak hijau, merah, kuning, kelabu, itu bukan Allah, itu pelangi. Maka Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan apapun. Bapak Ibu semua diajarkan dalam ilmu tauhid, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun sama, ilmun hayat sama, basar kalam. Jadi iman tidak bisa dinampakkan, tapi dengan berkah Ramadan iman itu bisa dirasakan. Masuk kita ke dalam toilet, kamar mandi, tidak ada CCTV, tidak ada security, air kerannya hidup, baknya air penuh setengah. Apakah ada di antara kita yang mau minum? Enggak ada. Itulah iman. Padahal kalau dia mau, jangankan setengah bak habis, masukkannya kepala ke dalam. Pas mau keluar dari toilet, kering-keringkan bibir, lalu ngomong ke kawan, berat ya puasa hari ini bro. Kata kawan sebelah, aku udah setengah bak juga tadi. Kita tidak ada yang mau mengkhianati amanah kepada Allah. Kenapa? Itulah dia iman. Iman itu bukan percaya kepada yang nampak, percaya kepada CCTV, percaya kepada direksi, percaya kepada KPK, percaya kepada Inspektorat Jenderal, percaya kepada polisi. Nampak. Iman adalah percaya kepada Dia yang mengawasi kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu contoh satu tentang iman. Saya kasih contoh kedua. Ada orang nelpon ibu, assalamualaikum bu, kabarnya gimana menantu si anu, anak si anu, suami si anu, bini si anu. Apakah ada di antara ibu yang mau membicarakan aib orang lain? Tidak.
Stop. Jangan bicarakan aib orang lain. Ingat ceramah Ustaz Somad, jangan bicarakan aib orang lain. Batal puasa kita, hilang pahala puasa kita. Terus gimana? Nanti habis buka kita lanjutkan. Itulah dia iman. Makanya ketika sedang berpuasa itu, bapak sedang berdiri di depan kantor, tiba-tiba ada orang yang menginjak kaki bapak. Diinjaknya kaki bapak. Apakah saat itu bapak melawan kata-kata kasar, mau nempeleng dia, memukul dia? Tidak. Kenapa bapak tidak melakukan itu? Tadi Pak Ustaz, ada orang injak kaki saya tidak ngelawan. Kenapa? Dia tentara Pak Ustaz. Itu bukan iman, itu namanya takut. In syatamahu ahadun, kalau ada orang yang mencaci makinya sumpah serapah. Qatalahu ahadun, kalau ada orang yang ngajak dia kelahi, falyaqul, hendaklah dia mengatakan 2 kali, inni shaim, inni shaim. Aku sebetulnya bisa membalas, tapi aku tidak mau. Jangankan memukul, jangankan menempeleng, jangankan menginjak kaki, kusemen kau hidup-hidup pun bisa, kucor pun bisa. Kenapa aku tidak melakukan? Karena aku sedang puasa. Itulah yang dirasakan oleh orang yang sedang berpuasa. Itu namanya hikmah berkah iman. Kira-kira dari 3 contoh yang saya kasih tadi jelas apa tak jelas, Bu? Dari bunyinya macam nggak jelas. Dari 3 sampel yang saya kasih tadi Bapak, apakah jelas contoh tentang berkah iman ini? Begitulah iman. Iman artinya percaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kabarnya di Ogan Komering Ulu ada razia ini. Razia, iya. Percaya bahwa ada razia walaupun belum melihat polisi, itu namanya iman. Belum melihat, percaya. Beriman kepada apa? Beriman kepada polisi. Karena sudah beriman percaya, maka Bapak akan pakai helm, bawa STNK, lihat SIM, pajak, mati atau hidup, pakai sepatu, nggak berani pakai sendal karena ada aturan baru pakai motor pakai sepatu, sampai tutup angin ban pun ditengok. Jangan nanti gara-gara ini kena razia. Itu namanya takwa. Apa namanya? Takwa. Takwa itu artinya karena sudah percaya lalu muncul rasa takut. Kenapa dia pakai helm, pakai sepatu standar SNI? Karena dia percaya. Dari percaya itulah muncul takwa. Maka tengok ayat puasa, diawali dengan iman, diakhiri dengan takwa. Ya ayyuhallazina ujungnya kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berawal dari percaya baru muncul takwa. Kenapa orang tidak takwa? Karena tidak percaya. Kenapa Bapak takwa? Kenapa Bapak takut? Ya karena percaya. Kenapa Bapak takut sama istri? Ya karena Bapak percaya bahwa hukumannya luar biasa. Kalau nggak percaya nggak mungkin takut. Kadang dipakai contoh polisi tadi nggak masuk, pas dipakai contoh istri langsung paham. Nah, itulah saking takwanya itu. Saya kasih contoh kedua. Bapak pegawai karyawan PT Semen Batu Raja, kebetulan kesehatannya diperiksa betul-betul, maka ada namanya medical check up. Didatangkanlah dokter-dokter untuk memeriksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, supaya pegawai karyawan kerja optimal, berprestasi. Amin. Lalu kemudian datang satu dokter ngomong, Bapak tolong makanannya dijaga, karena saya lihat kolesterolnya tinggi, detak jantungnya tidak normal, gula darah, asam lambung, asam urat. Mudah-mudahan ini hanya fiksi saja.
Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat setelah Ramadan ini, insyaallah sehat. Lalu bapak percaya dengan omongan si dokter tadi bahwa ada darah tinggi, jangan makan santan, jangan makan minyak, jangan gorengan, jangan minum susu, banyak makan buah, banyak jogging, banyak olahraga. Maka bapak percaya dengan ucapan dokter itu namanya iman. Beriman kepada ke dokter pula. Beriman kepada dokter. Karena bapak percaya sama dia, bapak pulang ke rumah, datang ibu membawakan santan, tidak, no santan. Datang ibu membawakan gorengan, no gorengan. Datang ibu membawakan no kolesterol. Datang ibu membawakan cuko, pantang ditolak. Karena enggak berbahaya, sehat. Dia bukan daging merah, dia adalah empek-empek. Dan minuman itu dulu waktu banyak orang kena COVID di mana-mana, justru Sumatera Selatan sehat. Kenapa? Karena virus COVID mati kena cukup. Nah, itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berawal dari iman, berakhir dengan takwa. Kenapa orang tidak takwa? Ya karena tidak beriman. Maka yang diundang untuk masuk ke dalam puasa ini khusus undangannya. Ya ayyuhalladzina aman. Ada undangan halal bihalal di Hotel Bintang 5 di Palembang. Yang hadir ke sana direktur, direksi, perusahaan yang ada hubungan kait, pegawai, pejabat. Begitu mau masuk sana, semuanya menunjukkan kartu. Ini kartu. Kartu apa? Kartu PT Semen Batu Raja Tbk. Semua yang ke sana kartu. Tiba-tiba datang Ustadz Somad. Ditanya, ini siapa? Ustadz Somad. Ustadz sini mau ngapain? Ada acara PT Semen Batu Raja. Mohon maaf Pak Ustadz, ini yang diundang hanya Ustadz nggak baca undangannya. Apa bunyi undangannya? Ya ayyuhalladzina Semen Batu Raja. Ustadz Somad tidak diundang. Ustadz Somad tidak masuk kemari. Ustadz menjadi tamu undangan tak diundang. Undangan tak diundang, tamu tak diundang. Jadi yang diundang untuk masuk ke dalam Ramadan ini adalah ya ayyuhalladzina aman. Makanya selesai tahlil la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu jugalah nanti kita akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jam 18:06. Soalnya dikasih tahu di Ogan Komering Ulu maghrib jam berapa? 18:21. Berarti saya untung 13 menit. Karena Pekanbaru 18:34. Nah, dapat diskon saya. Cuman pas balik nanti agak lama sedikit puasanya. Memang kalau bulan puasa ini perhitungan kita setengah menit pun kita hitung. Oke, hikmah Ramadan 2. Yang pertama iman, yang kedua adalah kebersamaan. Ustadz kenal dengan Bapak Bupati Ogan Komering Ulu. Oh kenal. Di mana Ustadz jumpa? Waktu Ramadan kemarin. Ustadz kenal dengan Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumsel. Oh kenal. Di mana Bapak kenal? Waktu Ramadan kemarin. Ramadan inilah yang mempertemukan kita. Bertemunya di mana? Tarawih. Bertemunya di mana? Witir. Bertemunya di mana? Tadarus. Bertemunya di mana? Buka bersama. Sekarang berapa banyak orang buat acara bukber, walaupun tak puasa. Abang mau kemana bang? Bukber, tapi nggak puasa. Yang penting kebersamaan. Tolong hindari bukber ini. Orang yang nggak puasa dan tidak sholat. Bukber di restoran yang toiletnya 1, WC-nya 1, kamar mandinya cuma 2.
Yang mau buka puasa, kalaupun mau buat acara bukber, kalaupun di hotel, pastikan dulu ini masih ada berapa hari lagi sisa Ramadan, jangan sampai hilang. Berapa kali kita di momen keluarga bisa ketemu, buka bersama, sahur bersama. Selama ini bapaknya pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Belum lagi ayam bangun, dia sudah bangun. Dulu ada pepatah, jangan bangun, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Karena orang dulu terlambat bangun, lebih dulu ayam. Orang sekarang lebih dulu dia daripada ayam. Sampai ayam pun heran, wah gitu kali kau ngejar hidup ini ya, kata ayam. Ayam belum bangun dia udah bangun. Orang sholat subuh ke masjid dia nggak sholat, gara-gara takut macet mau ngejar masuk kantor. Dengan anak nggak jumpa, dengan istri nggak jumpa. Zuhur melayang, makan siang ganti jadi meeting, asar hilang, mau pulang ke rumah sholat maghrib di jalan, sampai ke rumah isya tertidur. Dengan istri tak jumpa, dengan anak tak jumpa. Akhirnya istri kurang perhatian, diperhatikan tukang fotokopi. Yang senyum berarti udah dapat. Kita ini makanya ketika sahur ketemu bapak sama ibu, ketemu sama-sama makan sahur. Habis itu bapak dengan anak ngomong, papa selama ini nggak bisa ketemu sama kalian karena sibuk, tapi di Ramadan ini kita ketemu. Judul kajian kita mau dibawa kemana hubungan kita guys. Jadi ketemu. Ini selama direktur, direksi, perusahaan semuanya sibuk, tapi petang ini kita duduk sejenak, kita foto bersama. Foto dari sini sudah, menghadap ke sana sudah, menghadap ke sini sudah, berputar kameramen kemari sudah, berputar ke sana sudah. Saya ikut aja. Ke sana Pak Ustadz? Iya, saya bilang. Ke sana Pak Ustadz? Iya, terserahlah gimana bagusnya aja lah, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saya menikmati kebersamaan kita. Padahal ini dalam suasana lapar, haus, capek. Tapi kalau saya lihat dari senyum Bapak Ibu, ini senyum orang yang nggak punya masalah dan orang yang nggak punya utang. Mudah-mudahan yang ada utang cepat lunas utang. Wah, banyak juga ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang manusia ini mau dijauhkan dari manusia. Dulu acara nikah jumpa manusia, acara walimah jumpa manusia, acara akikah jumpa manusia, acara tahlilan jumpa manusia. Sekarang orang Korea, orang Jepang, orang Eropa, orang Amerika tidak lagi berjumpa dengan manusia. Bahkan istrinya pun AI. Kenapa kau nikah sama AI? Karena AI lebih mengerti aku. Sudah mau kiamat dunia ini. Semuanya online, kawan online, judi online, pinjaman online, bini online. Tapi ingat, nerakanya offline. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 pagi habis maghrib, 7 kali habis subuh. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dari api neraka. Kebersamaan. Ada orang masuk surga karena puasa, masuk dari pintu babur rayyan. Ada orang masuk surga karena sholat, masuk dari pintu babus sholat. Ada orang masuk surga karena dermawan, masuk surga dari pintu babus sedekah. Ada orang masuk surga karena menahan amarah, masuk surga dari babul kauziminal ghaiz. Ada orang yang masuk surga dari jihad. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina, babul jihad. Tapi ada orang masuk surga karena teman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Masuk surga itu tidak sendirian. Masuk surga itu berjamaah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring masuk surga berjamaah.
dan nanti yang dipanggil berjamaah itu adalah dipanggil oleh malaikat kepada ikatan keluarga besar PT Semen Batu Raja Tbk, masuk surga bersama-sama. Tiba-tiba pas dilihat ada satu yang mengadu kepada Allah, ya Allah, ada teman kami sama-sama satu kantor, sama-sama berbuka puasa, sama-sama dalam satu penderitaan, sama-sama bahagia, tapi hari ini dia tidak ada ya Allah. Di mana dia? Kebetulan dia transit di neraka jahanam. Maka apa kata Allah? Cari dia di neraka, diberikan dia seperti protek pelindung sehingga dia tidak terbakar. Cari temanmu itu di neraka, walaupun dia ada iman sebesar biji sawi, tarik tangannya, masukkan dia ke surga. Hadisnya panjang tentang syafaat. Ada syafaat Nabi, ada syafaat Quran, ada syafaat malaikat, ada syafaat penghafal Quran, dan ada syafaat saudara. Maka jangan sepelekan saudara. Mungkin dia di kantor bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi karena keikhlasan dan ketulusan hatinya, boleh jadi kita masuk surga karena dia. Makanya banyak, Ustaz Somad, iya, tolong perhatikan wajah saya Pak Ustaz. Kenapa? Nanti kalau Ustaz tidak melihat saya di surga, cari saya di neraka ya Pak Ustaz. Saya bilang, kau kok yakin kali masuk neraka? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia masuk surga. Tapi jangan hanya sekedar syahadat, sholat, zakat, puasa. Mudah-mudahan kita dibukakan pintu rezeki bisa berhaji dan umrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Hilang bahan saya menengok minuman buka puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini yang petang ini menjelang saat-saat paling mulia, anis shaim hatta yuftir. Orang berpuasa sampai dia berbuka, itulah diantara saat makbul mustajab berdoa. Makanya kalau sudah jam 6 sore, jangan lagi bawa motor ke sana kemari bonceng anak. Justru jam 6 duduk baca Quran, berzikir, berdoa. Ada waktu 20 menit untuk bermunajat minta sama Allah. Ini kalau sudah jam 6, banyak suami-suami bawa motor, mau menghabiskan waktu, ditanya sama istri, abang mau kemana? Kakak mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Pulang-pulang berbadan 2. Apa maksud Ustaz berbadan 2? Kolak 2 bungkus, bakwan 2 bungkus, risol 2 bungkus, makanan, cendol, semua berkumpul. Saya tidak melarang beli makanan, justru ini adalah pasar kuliner. Beli. Perhatikan saudara kita, mana yang dari tadi dia jualan gak ada yang beli, beli. Mana yang paling kurang laris, beli. Itu menolong saudara kita. Tapi jangan peturutkan hawa nafsu. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk seteguk air, masuk 2-3 butir kurma, mana hawa nafsu yang tadi? Hilang. Abang kok nggak makan nasi lagi? Iya, ikut sunnah. Tadi udah masuk 3 dek, 3 kurma, 3 kotak. Patutlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling indah dalam hidup ini adalah kebersamaan. Dulu setiap datang saya ke Sumatera Selatan ini, yang menyambut saya Habib Mahdi. Pergi kami umroh ke Madinah, makan daging kambing dengan Habib Mahdi. Berkeliling naik mobil, dia membacakan sholawat. Tapi sekarang setiap kali saya datang ke Sumatera Selatan, yang saya kunjungi hanyalah kubur Habib Mahdi. Lebih muda dari saya,
Beliau lahir 1982. Usia kita tak ada yang tahu. Maka kalau kita punya kawan baik, mengingatkan kita pada iman, menanyakan sholat kita, kawan yang baik model begini pegang, jangan kubur sebelum meninggal. Ini kawan-kawan yang baik ini. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan bersama kita di PT Semen Kota Raja, bersama kita di PT Semen Batu Raja Tbk, bersama pula nanti kita di surga bersama Rasulullah SAW. Ustaz, ya, nanti aku sama kawanku itu jumpa di surga. Iya, di dunia aja aku udah nggak tahan Pak Ustaz, asal jumpa minjam duit. Nanti di surga semua sifat-sifat yang tidak baik itu dicabut Allah Subhanahu wa taala. Wa naza'na, kami cabut hasadnya, dengkinya, nakalnya, jahatnya, semuanya menjadi baik-baik. Teman kita ini bukan malaikat. Tidak ada manusia ini yang baik semua. Dan teman kita juga bukan setan. Enggak ada manusia ini jahat semua. Iya betul Pak Ustaz. Kawanku itu setengah setan Pak Ustaz. Kadang dia baik, kadang dia jahat. Maka kalau dia baik, mudah-mudahan istiqomah. Kalau dia jahat, mudah-mudahan dia bertaubat. Nanti di surga barulah kita ketemu manusia yang melebihi malaikat, karena malaikat pun bersimpuh sujud kepadanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Di akhir majlis, sebelum azan berkumandang, saat makbulnya doa, mari kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma rabbana